Ini saya ulangin lagi ya Bu. Jadi untuk menghitung data berkelompok, ini kebetulan yang ditanya ketiga. Jadi langkah pertama yang dicari itu letaknya. Jadi letak dari K3 sesuai dengan rumus tadi ya Bu. Letak K3 itu apa? Berarti 3/4n ini. Nah, dimasukin aja ya Bu. 3/4 ke 80 sama dengan 60. Nah, dapat 60, kita masuk ke step yang kedua, cari kelasnya. Nah, 60 itu di kelas keberapa? Nah, ini kita bisa lihat dari FK-nya ya Bu. Jadi kita runtut dari sini, kita cari yang paling mendekati 60. Paling mendekati 60 kan di mana nih? 48 sama 68 ya. Pilih yang paling besar, 68. Itu cara yang paling mudah ya Bu. Jadi kalau 48 belum nyampe 60, berarti 68 nya aja diperhatiin. Itu cara yang paling mudah seperti itu. Atau cara yang paling susah ya di kita rank-rank seperti ini ya Bu. Ini 1, 3 itu artinya 2 sampai 3, 8 itu artinya 4 sampai 8, 23 artinya 9 sampai 23. Kan setelah 8 9 ya. Jadi terus selanjutnya 48 itu artinya 24 sampai 48. 68 artinya setelah 48 berarti 49. Dari 49 sampai 68. Terakhir berarti ini setelah 68 berarti 69. Ini 69 sampai 80. Nah, seperti itu. Jadi 60 masuk yang mana? Masuk yang ini. Jadi kita fokus nih. Kelas K3-nya ada di sini. Kelas K3. Nah, kalau misalkan soalnya ganti K1 nih bukan K3, berarti kan ini kita hitung nih ya, 1/4 kali 80 hasilnya 20. Nah, kelasnya bukan kelas ke-6 lagi. Kalau kita hitung 20 paling mendekatin mana? 8 sama 23 ya? Ya, berarti 23. Jadi kelas untuk K1 tuh ini, kelas ke-4. Oh, ya ini contoh lain aja ya, Bu. Kita balik lagi ya, fokus ke K3. K3 tadi kelasnya kelas ke-6. Jadi ini fokus nih yang kelas ke-6 nih. Yang ini aja nih yang saya lingkarin biru ya. Jadi ini kelas ke-6. Nah, yang pertama itu udah nih letak. Yang kedua udah cari kelasnya. Nah, baru yang ketiga nih substitute ke rumus. Ya, rumusnya ini tadi ya kita dapat ya ketiga. Nah, berarti yang pertama kita nentuin BB, batas bawah, atau istilahnya TB lah, tepi bawah. Nah, tepi bawah itu kita hitung ini kelasnya. Ini balik lagi ya ke kelasnya. Kelasnya kan ini ya. Yang paling bawah berapa? 71. Nah, 71 ini dikurangin 0,5. Jadi 71 dikurang 0,5, 70,5. Jadi kita peroleh BB-nya 70,5. Selesai ini BB. Maaf, kenapa dikurang 0,5 dia, Pak? Nah, itu udah rumusnya, Bu. Karena untuk mencari batas bawah. Gitu. Nah, ini ntar berhubungan juga, itu istilah di statistik aja sih Bu. Nah, ini ada hubungan juga nih. Ini sekarang kita nyari P. Nyari P itu rumusnya, P itu batas atas dikurangin batas bawah. Nah, batas atas tuh gimana? Batas atas tuh ini 80. Ya 80 tambah setengah. Nah, ini rumus nih Bapak Ibu. Ini kalau batas atas itu ditambah 0,5, kalau batas bawah itu dikurang 0,5. Jadi yang paling besar nih, interval yang besar paling besar ditambah 0,5. Kalau batas bawah interval paling kecil dikurang 0,5. Jadi ini 80,5 dikurang 70,5. Hasilnya 10. Ini untuk nyari panjang kelas. Jadi kita peroleh panjang kelasnya berapa Bapak Ibu? 10. Pak, ada nggak Pak cara lainnya? Bisa Bapak Ibu. Ini dari 71, Bapak Ibu hitung pakai jari aja. 71, 72, 73, 74. Nah, pakai jari nih.
sampai 80 pasti genep ke 10. Ada cara yang lain nggak Pak? Nah, karena di sini nih selalu ya panjang kelasnya itu kalau di tabel distributif itu selalu sama. Saya biasanya gini, hitung yang paling awal aja, 31 kurang 21, 10 kan itu. Nah udah, itu panjang kelasnya 10. Nah silakan Bapak Ibu cari yang paling mudah lah, boleh ngitung pakai jari atau pakai yang ini, 21 kurang 31 gitu, atau pakai yang ini. Yang paling bener itu yang pakai ini, batas atas kurang batas bawah, karena definisi dari panjang kelas adalah batas atas dikurangin batas bawah. Itu paling bener ya. Kalau ditanya misalkan panjang kelas apa gitu, panjang kelas adalah batas atas kurangin batas bawah. Tapi ini kalau di UAS kan nggak perlu ditulis ya Pak. Walaupun di tugas tutorial juga nggak perlu ditulis, nggak apa-apa sih Pak. Langsung aja masukin BB nya berapa, 70,5, panjangnya berapa, 10 gitu. Terus 3/4 N, kita nggak usah hitung lagi, 3/4 N kita udah hitung di atas, jadi kita tinggal salin 60. Nah ini yang paling tricky dan banyak yang salah, frekuensi sama frekuensi kumulatif ini. Kalau frekuensi, Bapak Ibu lihat ini, frekuensi kelasnya ini F kecil, ini F kecil ya, saya terlalu mepet, ini F kecil ini. Nah kalau frekuensi yang besar ini, jadi frekuensi yang kecil 20, frekuensi yang besar ini frekuensi kumulatif, berarti lihatnya FK, cuman frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nih, kalau ini artinya sebelum kelas K3 ya, berarti ini frekuensi kumulatif sebelum kelas K3. Ini berarti ini FK nya atau F besar ya, hati-hati ya Ibu. Kalau F kecil itu frekuensi kelasnya, kalau F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Ini F besar, berarti di situ berapa, 48. Ingat aja, yang atas tuh hasilnya nggak pernah negatif. Kalau misalkan Bapak Ibu salah yang bawahnya 68, berarti kan hasilnya negatif, berarti itu salah Ibu. Itu udah, kalau udah seperti ini ya tinggal dihitung, 70,5 nya masih tetap. Nah 10 nya hitung yang dalam kurung dulu ya Ibu. 20, 60 kurang 48, 12. Nih, terus 10 nya kita sederhanain sama 2, 10 coret ya Bapak Ibu, nolnya ini tinggal 60 kurang 1, 68. 60 dikurang 48. berapa Bu? 12 atau 22? Iya betul Pak. 12, Pak. Betul Bu? Maaf. Betul? Ya udah kita lanjutkan kalau Betul, Pak. Betul, Pak. Aduh, kita kecoret jadinya tuh. Nah, kita lanjutkan. Kita udah sederhanain. Berarti ini tinggal 12/2. Jadi ngitungnya ya Bu. Ngitungnya hati-hati Bapak Ibu. Jadi karena ini perkalian, jadi jangan ditambah dulu ya Bapak Ibu. Ada yang hitungnya salah gini, 70 tambah 10 dulu. Jadi salah kalau gitu ya Bapak Ibu. Karena ini perkalian, jadi perkalian dulu yang dikerjain, ini dulu yang dikerjain. Jadi dalam kurung ini dikerjain sama ini. Ya Bapak Ibu. Ada yang banyak salah itu dijumlahin dulu. Jadi kalau dijumlahin dulu ya pasti salah. Nah, ini tinggal 70,5 tambah, kan ini habis ya, tinggal 1, 12 bagi 2, 6. Hasilnya 76,5. Sudah seperti ini. Silahkan dicerna dulu ya Bu. Ada pertanyaan? Sudah jam 3 ternyata.
Ada pertanyaan nggak Bu? Bapak, saya masih belum paham yang itu sampingnya FK itu kan ada satu, dua sampai tiga, empat sampai delapan, sembilan sampai 25. Itu gimana? 9 tambah 25. Belum paham. Itu 9 bukan atas berapa? 9 bukan atas 10 berapa? ya? Ayo berapa? 10 ya? Ayo berapa? Yang mana nih Bu? Yang mana nih? Yang samping F, Yang frekuensi frekuensi kelas kelas median ya? Apa FK kelas median ya? yang FK satu sih? 3, Yang 8, satu 23. 3, Oh, ini 8, 23. 1, 28. Frekuensi Ini kumulatifnya ngitungnya Pak. dari mana Ada gitu ya? satu. Sebelahnya itu kan ada Ini satu. dihitungin aja satu ya. 1 tambah 2 3. 3 tambah 5 Tiga. 8. 3 tambah 5 8 tambah 8. 15 Itu 23. yang sebelahnya. Gitu. Yang sebelahnya, Oh, sebelahnya. sebelahnya. iya yang ada tanda panahnya. Iya, yang ada tanda panahnya Sebelahnya itu. itu cara membacanya aja. Jadi artinya gini. Kalau ada frekuensi 3, ini kan ada FK3 nih. Bentar, maksudnya tuh kalau di sini susah ya. Ini kalau misalkan ada FK3 nih. Nah, FK3 tuh artinya apa? Ini FK3 ini ya. FK3 ini artinya data kedua sampai ketiga itu nilainya 31 sampai 40. Atau gini deh, saya kasih contoh yang lain. Contoh yang lain tuh gampang itu di soal diskusi yang ini Bu. Yang ini nih, ini lebih jelas nih. Yang nomor 23. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu tabel yang ini. Ini tabel yang ini ya. Ini kan angkanya yang di soal yang tadi ya Bapak Ibu. Ada 147, 148, 149. Nah, ini kan frekuensinya ya. Frekuensi. Artinya 147 itu ada 3. Jadi kalau misalkan ditulis itu akan jadi seperti ini nih. Data pertama sampai data ketiga ini 1 2 3 itu isinya 147. Makanya saya tulis gini. Ini kan FK nih, saya tambahin satu tabel. Satu tabel ini nih FK nih. Ini kan ada 3, 9, 11, 15 sama dari mana ya? Ini 3 tambah 6 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 1 16, 16 tambah 1 17. Nah, ini FK nih. Artinya apa ini? Ini berarti kan FK pertama kan 3. Artinya data pertama sampai data ketiga itu 147. Kita bisa buktikan seperti ini. Kalau data di tabel ini ditulis data berjejer seperti ini, datanya akan seperti ini ya. Ini data pertama, kedua, ketiga isinya 147. Data 148 nih, data keempat nih. 148-nya ada 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Ini 148. Jadi artinya apa? Data keempat sampai data ke-9 itu 6. Jadi frekuensi kumulatif 9 itu gini artinya. Kan sebelumnya 3 ya. Jadi setelah 3 berapa? 4. Jadi 4 sampai 9 itu datanya 148. Nih, soto ini nih. Terus data 150 sampai 4. Ini kan frekuensinya 4. Maaf, kelewat ya, berarti ini dulu ya. Data ke 10 sampai 11 itu 149. Ini kalau diurutin Bapak Ibu, ini kan ini data kelima ya, ini 5, terus ini 6. Nah, ini agak amat Bapak Ibu, bisa ya patah-patah ya Pak ininya, kursornya. Ini 6, ini udah 7, ini 8, 9, 10, 11. Nih 10 sampai 11 itu angkanya 149. Nih 10 11 angkanya 149. Nah, ini berarti setelah 11 berapa? 12 sampai 15 angkanya 150. Nih 12 sampai 15. Nih 11 kan 12 sampai 3, sampai 13 ya. Sampai 14 sampai 15. Nah, 12 sampai 15 angkanya 150. Gitu. Jadi artinya seperti itu ya, Bu. Jadi kalau ada 3, 1 sampai 3, ada 9. Setelah sebelum 9 berapa? 3, berarti 4. 4 sampai 9 angkanya 148. Jadi kalau ditulis akan berjajar seperti ini.
147 147 147 148 148 148 148 148 148, baru 149 149, baru 150 150 150 150. Tapi kan kalau nulis seperti ini kan boros ya, jadi ditulis seperti tabel ini. Nah, ketika udah tabel, kita tambahin satu tabel lagi FK, bacanya seperti itu aja. Jadi secara jelas nih, tanpa melihat yang sebelah kanan, kita melihat sebelah ini aja. Misalkan ditanya data ke 10 berapa, kita lihat, oh 10 sampai 11, oh ini nih 10 nih, berarti 149. Data ke 8 berapa, lihat nih, oh ini 4 sampai 9, 8 nih, berarti 8 ada di sini, 148. Data ke 14 berapa, 14, oh di sini 21 sampai 15, itu 14 gitu. 150. Bisa dipahamin Mbak Ibu? Iya Pak. Ya, jadi seperti itu. Insya Allah Pak. Insya Ini Allah, Pak. ini jawaban tadi ya, nomor berapa ya? Oh ya, nomor yang 2. Jadi jawabannya 150. Jawabannya 150. Cara jawabnya mana Bu? Ini. Kalau sesuai buku, ya, ini kan kalau yang cara seperti ini, Bu. Ini kan, ini saya benerin nih tadi, ini bener kok. Ini jawab seperti ini. Misalkan ini kan dibuat cara manual ya Bu. Kalau kita nyebutnya cara dasar, paling dasar. Kalau Bapak Ibu ngajarin kelas 5 SD, pasti ngajarinnya akan seperti ini Bu. Jadi dijabarin dulu datanya gitu kan. Cari pertama, cari kuartil 2-nya di tengah-tengah, baru dari kuartil 2 kita bisa nih ada berapa data nih gitu. Ada 8, berarti tengah-tengahnya antara 4 sampai 5. Ini tengah-tengahnya antara data ke 13 sampai 14. Baru ditulis nih, karena antara jadi 150 tambah 150 bagi 2. Nah, kalau misalkan datanya seperti ini itu untuk cara yang lebih advance tuh. Misalkan datanya nggak kecil, kalau ini kan kebetulan datanya kecil ya, 17 ya. Kalau misalkan datanya 1000 gitu, atau datanya ratusan, nah itu lebih baik pakai cara ini. Caranya gimana? Yang pertama cari letaknya sesuai dengan rumus tadi ya Bapak Ibu. Letak K3 berarti kalau datanya tunggal pakai N plus 1. Data tunggal berarti pakai N plus 1. Artinya 3/4 N plus 1. N plus 1 nya N nya ternyata 17 plus 1 berarti 18 ya. 18 kali 3/4 jawabannya 13,5. Bisa ditulis 13,5 seperti ini atau 13 1/2. Nah, terus cara selanjutnya bagaimana? Bapak Ibu dimasukin di rumus, bukan rumus sih sebenarnya, yang penting logika aja sih. Ini kan gini ya, data ke 13,5 ini letaknya nih 13,5, artinya Bapak Ibu datanya tuh di 13 tapi lebih dikit, 13 lebih dikit. Nah berarti artinya gini, Bapak Ibu tulis data ke 13, jadi data ke 13 kan saya tulisnya X13 ya. Kalau data pertama kan berarti X1, data ketiga X3 gitu. Nah tulis nih X13 plus 0,5. 0,5 dari mana? Kan ini 13,5, berarti ini 13, ini 0,5. Jadi X13 tambah 0,5. X13 tambah 0,5 dikali, ini kan kali ya Ibu, data ke-13, data ke-14 kurang 13. Kan gini, setelah 13 itu berapa? 14 kan Ibu. Jadi panjang data ke-14 sama 13 itu berapa? Jadi dikurangin aja 14 ke 13. Jadi ini pakai logik sekali Bapak Ibu. Ini bukan rumus sama sekali. Kalau itu ada di halaman harusnya berapa ya? Harusnya yang di 10-16 ya. Oh bukan, itu di awal ya berarti ya, di 9 jangan-jangan. Pak kenapa sih kok pakai cara itu ya? Pakai cara modul lah Ibu, karena modulnya mengajarkan seperti itu ya, saya mengajarkannya seperti itu. Jadi mencari itu median, persentil, desil, itu banyak sekali caranya Ibu. Kalau waktunya panjang, biasanya saya di kelas ngajar mahasiswa nih Ibu. Jadi saya jabarin nih, ada satu data nih, misalkan ada panjangnya 30-an data gitu. Pakai cara manual seperti ini, terus pakai cara antar yang seperti ini,
terus pakai cara yang pakai Excel, ternyata hasilnya beda semua. Jadi cara ini pertama, cara ini kedua, cara Excel itu ternyata hasilnya beda semua. Terus kita bedah tuh, kenapa kok bisa beda, karena ini ada asumsinya kan seperti ini gitu, ini asumsinya oke seperti ini. Nah karena ini pakai satu cara aja, pakai ini ya ikutin makanya. Itu ada di halaman 10.21 awal tuh. Cuman kan itu yang paling bawah itu data ke A ditambah B per C, data ke A plus 1 dikurang data ke A. Sebenarnya itu pakai logik aja ya Bu. Ini kan X13 berarti X13. Ini X13 plus 0,5 nya dari sini. Baru ini kan data ke-14 data ke-14. Hasilnya sama nih kebetulan. Ini 150, ini juga dapat 150. Saya mau ngeliatin lagi contoh kecil lagi tuh, tadi sempat kebahas contoh yang ganjil. Itu halaman 10.35 ya Bu. Di nomor 3. 10.35 nomor 3. Yang ditanya P7. Sesuai rumus yang tadi ya Bu. P7 artinya persentil. Jadi P7 itu berarti 7 per 100 N plus 1. Ini datanya tadi dihitung jumlahnya 16. Berarti tinggal 16 tambah 1 17. Nah berarti 7 kali 17 per 100. Hasilnya 1,19. Nah artinya 1,19 berarti gimana Pak? Jadi 1 itu berarti data pertama X1. 0,19 nya jadi faktor pengalinya. Jadi X1 tambah 0,19 kali, jadi setelah X1 berapa? X2 kan. Berarti X2 kurang X1. Itu aja rumusnya, jadi nggak perlu dihafalin. Ini berarti X1, ini pasti X1 ya, sama. Jadi ini itu yang belakang itu, ini interval setelah S1 sebenarnya. Jaraknya setelah X1 ke X2 itu berapa gitu jaraknya. Itu. Jadi ini X1, tulis saja 17. Terus X2 nya berapa? 20. Ini X1, X2 ya. 20,17. 20 kurang 17. Berapa nih Ibu? 3 ya. Berarti 3 kali 0,19 0,57. Nah, baru ini 17 ditambah 0,7. Hasilnya 17,57. Nah, sekarang saya tanya lagi ya. Pak, kok hasilnya nggak ada sih Pak di pilihan? Ya Pak, terus gimana tuh Pak? Kenapa? Ya Pak, terus gimana tuh Pak? Iya nggak ada pilihannya 17, Iya, iya nggak kenapa ada kira-kira? pilihannya 17,7. Kemungkinan atau pilihannya soalnya salah. Jadi soalnya Kemungkinan salah atau ini saya udah pilihannya soalnya saya salah. udah tulis nih. Karena soalnya kalau kita lihat kunci jawaban, soalnya bukan P7, tapi P70. Nah kalau 70 ya tinggal dicari lagi Bu. Letaknya berapa? Ini kan berarti nanti 70 per 100 kali 17 dapat 11,9. Nah artinya ntar gini, P7 nya P70 nya ini kan bukan P70 ya. Kalau ini letak P70, letaknya yang mana nih? 11,9. Nah ini berarti P70 nya berarti X11 dari mana? Segini 11 ya. X11 tambah 0,9 dari mana? Di sini kan ini 0,9. X12 kurang X1 seperti itu. X12 saya tinggal masukin X11 mana? X11 39. Jadi 42 kurang 41 ya, 49 kurang 41. 41 kurang 39. Tinggal dihitung. Harusnya jawabannya ketemu. Begitu ya Bapak Ibu. Ini tadi saya nyoret-nyoret ini kira-kira apa ya? Oh,
nomor 4-nya Bu. Nomor 4-nya ini kan 1, 2, 3 ya. Nomor 3 salah ketik soal P70. Nomor 4 juga salah ketik soal. Itu harusnya bukan D2 tapi D5. Jadi pada suatu kelompok data D5 sama dengan nilai K2. Ini makanya saya tulis nih, D5 itu sama dengan K2 sama dengan median atau sama dengan persentil 50.